Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film dari salah satu sutradara yang kita udah kenal bersama, yaitu Knock at the Cabin, bikinannya M. Night Shyamalan, si master twist ending yang udah rilis ya di iTunes US. Kalau ngomongin Shyamalan ya, buat gue dia tuh lagi masuk ke fase ketiga dari karirnya. Ini pendefinisian dari gue sendiri ya, bukan berdasarkan riset apapun, enggak. Fase pertama itu adalah dari awal karir dia sampai pertengahan 2000-an lah. Pada saat itu tuh dia diagung-agungkan banget sebagai salah satu sutradara horror thriller yang potensial. Bahkan gue inget pada saat itu tuh banyak yang bilang kalau Shyamalan bakal jadi the next master of suspense, nerusin jejaknya Alfred Hitchcock. Ya kalau diinget sekarang itu terdengar konyol sih, tapi kalau dulu ya, pada saat dia baru ngerilis The Sixth Sense, Unbreakable, itu kerasa banget kalau oke, ini sutradara keren. Dia masih muda, punya ide yang segar, kreatif, dan berani. Terus fase kedua itu akhir 2000-an sampai pertengahan 2010-an lah, pada saat image dia tuh udah berkebalikan. Kalau dulunya disebut sebagai the next master of suspense, di fase kedua ini jadi bahan olok-olok karena filmnya jelek-jelek banget pada saat itu, termasuk The Last Airbender sama After Earth. Nah, fase ketiga ini adalah sekarang. Ini adalah fase yang ngebawa Shyamalan tuh di tengah-tengah. Filmnya ada peningkatan kualitas, nggak kayak di fase kedua, tapi ya cenderung angin-anginan sih. Dan dia udah nggak lagi dianggap sebagai salah satu sutradara terbaik. Orang-orang itu udah tahu kalau misalkan Shyamalan ngerilis film, nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi. Soalnya ada dua kemungkinan. Lu bisa dapet thriller atau horor yang keren, kayak misal The Visit sama Split, tapi lu juga bisa dapet sesuatu yang nggak memuaskan, kayak Glass sama Old. Jadi kayak di fase ketiga ini Shyamalan udah gak kebeban apapun. Gak kebeban ekspektasi buat jadi yang terbaik, tapi juga gak kebeban tuntutan membuktikan diri kalau dia itu bisa bangkit. Ya bisa dibilang nih fase aman lah, Shyamalan udah masuk ke comfort zone dia sekarang. Dan ngomong-ngomong soal aman nih, Knock at the Cabin juga adalah film yang benar-benar aman buat gue. Terlalu main aman malah. Ceritanya kan diadaptasi dari novel The Cabin at the End of the World, bikinan Paul G. Tremblay. Dan Shyamalan yang juga nulis skrip filmnya itu ngubah third act-nya. Padahal kalau lu baca novelnya nih, third act-nya itu adalah poin utama yang menegaskan ceritanya, yang ngangkat soal humanisme dan mempertanyakan kalau Tuhan itu ada. Dan ternyata dia bukan seorang maha penyayang, tapi malah psikopat. Kenapa manusia tuh mesti tunduk sama Tuhan? Itu pertanyaan yang provokatif emang. Ceritanya berani dan provokatif, dan sama Shyamalan itu diubah ke arah yang jauh lebih aman. Jadi sebaliknya malah, jadi tentang pengorbanan dan proses menemukan keimanan. Alurnya adalah tentang bocah 7 tahun bernama Wen yang berlibur ke kabin terpencil bareng dua ayahnya, Eric dan Andrew. Pas mendadak mereka didatengin 4 orang asing yang dipimpin sama Leonard. Leonard ini diperanin sama Dave Bautista ya. Dan 4 orang ini minta buat dibolehin masuk ke kabin. Katanya tujuan mereka datang tuh bukan mau melukai, bukan mau membunuh para penghuni kabin, tapi mau mencegah kiamat. Gue gak akan spoiler gimana cara mencegah kiamatnya. Pokoknya itu melibatkan pengorbanan yang harus dilakuin sama karakter utamanya. First act Knock at the Cabin ini unik sebenarnya loh. Beda sama formula film-film home invasion lain, soalnya para penyusupnya nih ya, itu kayak tadi gue bilang, bukan mau membunuh, bukan mau menyakiti, dan nggak memaksa masuk. Mereka lebih kayak minta tolong dibukain pintu. Mereka nggak wah langsung dobrak gitu, nggak. Dan kedua pihak tuh sama-sama takut. 4 orang yang nyusup ini takut, 3 orang yang tinggal di kabin juga takut. Jadi semuanya tuh takut. Dinamikanya itu bukan predator ngelawan mangsa, tapi ya sama-sama mangsa yang punya ketakutannya masing-masing. Dan kalau ngomongin subtext religi juga lumayan kerasa sebenarnya. Soal pengorbanan yang tadi gue sempat mention itu agak ngingetin ke cerita soal Nabi Ibrahim ya. Dan kalau lo baca novelnya, perbandingan itu makin kerasa, lebih kental, lebih tegas, lebih berani. Terus 4 karakter penyusupnya itu jelas adalah simbol dari Four Horsemen of Apocalypse yang sebenarnya udah kebaca dari awal, tapi gue nggak tahu kenapa filmnya tuh dengan gamblang menyebutkan itu, seolah nganggep penontonnya wah ini manusia goblok ini nggak akan paham kalau nggak kita mention. Yaudahlah kita mention mereka adalah Four Horsemen of the Apocalypse. Itu nggak perlu sih, terlalu menyuapi. Tapi overall sih first act-nya asik banget, asik, seru, khasnya film-film Shyamalan lah. Tiap nonton filmnya Shyamalan tuh, apalagi di awal ya, kita kan selalu bakal ngerasa diajak masuk ke labirin yang gelap, yang kita tuh nggak tahu ini belokannya kemana aja, terus nanti ujungnya keluarnya bakal di mana, kita tuh nggak tahu sama sekali. Jadi semuanya tuh bisa terjadi, terus ada banyak kejutan yang nungguin di depan. Tapi makin jauh alurnya jalan, film ini makin kerasa repetitif. Polanya itu sama terus. Leonard sama teman-temannya itu dengan sabar berusaha untuk mengajak para korbannya percaya kalau
ramalan soal kiamat yang mereka sampein itu bener. Terus kemudian dibantah sama si Eric yang marah-marah nuduh mereka tuh, wah kalian delusional, lu harus ke psikiater, lu gila, lu maniak agama dan lain-lain. Itu terus diulang-ulang terus, muter terus. Dan intensitasnya tuh juga sering kepotong, soalnya banyak make flashback. Flashbacknya itu nyeritain soal masa lalunya Eric dan Andrew ya, gimana mereka sebagai pasangan gay itu sering dapat persekusi, sering dibenci, ditolak sama masyarakat, yang sebenarnya itu niatnya bagus, niatnya untuk munculin simpati, buat ngebangun perspektif mereka ini pasangan gay loh. Hidup mereka udah susah, terus kenapa di saat mereka udah mulai bahagia kok suruh berkorban? Tapi jadi sering motong intensitas. Pada saat mulai asik, mulai intens, flashback. Dan aktingnya juga nggak bagus-bagus amat loh di sini. Rupert Grint itu sebenarnya fun, lumayan asik lah buat ditonton. Jelas beda jauh kalau yang di kepala lu masih seorang Ron di Harry Potter tuh beda jauh. Terus Kristen Cui, si bocah yang ngeranin Wen itu adalah pemain terbaik di film ini. Itu gue terkejut sih. Dia adalah yang mainnya paling bagus di sini. Lainnya yang ngebosenin, nggak jelek, cuman ngebosenin. Tapi itu bukan 100% salah case-nya sih. Naskahnya juga dangkal soalnya penokohannya. Misal si Leonard itu cuman sebatas ngebuat Dave Bautista ngomong sehalus mungkin, selirih mungkin. Terus sebaliknya, Jonathan Groff yang meranin Eric juga cuman disuruh teriak-teriak. Pokoknya lu teriak aja terus, marah-marah terus. Ya intinya sih setelah first act-nya lewat, Knock at the Cabin tuh nggak pernah bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan di awal durasi itu. Ratingnya tuh padahal R loh, dapat rating R, tapi Shyamalan terlalu main aman. Dia tuh nggak berani ngasih lihat kekerasan secara gamblang, dan caranya buat nyensor kekerasan itu nggak kreatif. Jadi misal nih ada karakter yang mau digebuk palanya tuh, begitu gebukan dan mau nyampe kepala, di-cut, terus dipindah ke establishing shot, ngeliatin lingkungan sekitar, ngeliatin luar kabin, ngeliatin pemandangan apapun. Itu kan cara yang klise banget. Untungnya sih masih ada satu ya momen yang buat gue tuh ngeliatin kalau Shyamalan belum sepenuhnya kehilangan sentuhan dia tuh masih bisa bangun kengerian. Itu adalah pada saat salah satu ramalan kiamatnya itu jadi kenyataan. Gue nggak akan reveal detailnya, tapi ini adalah ramalan yang ngebahas soal gimana langit itu bakal runtuh pada saat kiamat. Lo akan tahu pada saat lo nonton deh. Itu creepy, kayak mimpi buruk yang absurd, yang serem, dan tiba-tiba mimpi itu jadi kenyataan. Tapi selain itu ya filmnya flat, main aman ya, soal kekerasannya main aman, soal perubahan di third act-nya tadi yang gue mention tuh main aman. Dan ngomongin soal third act-nya ya, soal perubahan third act-nya, perubahan ending-nya buat gue itu fatal sih. Kalau skor ya buat Knock at the Cabin gue kasih 5,5 dari 10 lah. Nggak sepenuhnya jelek, ini masih jauh dari film-film terburuknya Shyamalan, ada di level tengah lah. Masih ada beberapa part yang oke, first act-nya intens, terus tadi adegan soal ramalan kiamat yang gue bahas itu juga serem. Tapi ya intinya ini makin menegaskan yang gue bilang di awal tadi. Shyamalan ada di fase ketiga karirnya, fase dimana ya dia udah bukan salah satu sutradara terbaik. Dia itu sutradara yang berbakat, yang oke, tapi inkonsisten banget. Gimana kalau kalian? Menurut kalian apakah Knock at the Cabin ini termasuk karya Shyamalan yang memuaskan, termasuk karya terbaik dia, atau sebaliknya ini adalah salah satu karya terlemah dia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, subscribe Cinecrip, dan kalau pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, gue Rashid Hari, see you in the next video.